Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah mengizinkan kita semua bisa menjalani hari ke-8 dari bulan suci Ramadan tahun ini. Yang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah suci ini sampai akhir dan tentunya memberikan perubahan yang baik bagi pribadi kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda junjungan kita, teladan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagian kita mungkin pernah merasakan bahwa kenapa satu hari ini terasa lebih singkat daripada hari sebelumnya, atau mungkin sebagian kita juga ada yang pernah berpengalaman di sore hari berpikir, kenapa yang Anda lakukan rasanya belum ada, tapi tahu-tahu sudah sore gitu. Nah, untuk kita ikhwah yang pernah merasakan hal-hal seperti ini, sebenarnya waktunya tidak berubah, satuannya akan tetap seperti itu. Detiknya, menitnya, jamnya tetap demikian, tapi sebenarnya apa yang bertukar? Nah, itu adalah keberkahan waktu yang kita jalani hari itu. Boleh jadi sebagian orang merasa waktu yang dia jalani sangat singkat, tapi kegiatan yang dia lakukan itu sudah banyak gitu. Tapi mungkin sebagian lagi merasa waktunya terasa panjang, tapi yang dia lakukan entah apapun dia tidak ingat gitu. Nah, ikhwah, bagaimana sebenarnya rahasia meraih keberkahan waktu yang telah Allah berikan kepada kita? Jika pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dua tujuan utama, yakni ibadah kepadanya dan juga menjadi khalifatullah di muka bumi, maka pada video ini kita akan jelaskan atau berbagi bagaimana sebenarnya rahasia meraih keberkahan waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Secara singkat ingin Anda sampaikan, itu ada dua poinnya. Yang pertama, yakni dengan cara jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jujur kepada Allah ini maksudnya bagaimana? Yakni dengan cara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri agar terus menunaikan kewajiban kita yang ada untuk Allah Subhanahu wa taala, atau singkatnya menjaga hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadisnya yang mana bunyinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimah. Rawahul Bukhari wa Muslim, maaf. Nah, pada hadis ini Rasul menjelaskan bahwa siapa dari kita yang ingin untuk Allah lapangkan rezekinya dan ingin Allah panjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, dalam penjelasan hadis tadi, makna dari panjang usia ini keberkahan waktu. Keberkahan waktu ini bagaimana kita merasakannya? Yakni dengan cara dalam waktu yang sedikit kita bisa melakukan banyak sekali kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah orang melihatnya umur kita sangat panjang, meskipun sebenarnya waktu yang kita jalani dengan orang lain sama saja panjangnya, dalam satu hari 24 jam, sehari semalam. Namun dengan keberkahan waktu yang berbeda tadi, setiap orang boleh jadi merasakan ada perbedaan, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Nah, jadi ikhwah, menjaga keberkahan waktu yang pertama caranya ialah dengan menunaikan selalu hak-hak Allah yang ada pada diri kita. Ketika kita harusnya beribadah, kita beribadah, dan ketika seharusnya kita belajar, kita belajar. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi dengan syarat memang apapun yang kita kerjakan itu harus senantiasa diniatkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah menjelaskan bahwa Allah
mempunyai hak atas diri kita juga mempunyai hak atas diri kita, dan keluarga kita juga punya hak atas diri kita, sehingga setiap orang yang memiliki hak itu mesti kita tunaikan haknya pada mereka. Ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari, yang mana bunyi hadisnya, inna 'alaika li rabbika haqqan wa inna 'alaika li nafsika haqqan wa inna 'alaika li ahlika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqahu, rawahul Bukhari. Nah, ikhwah, jadi itu adalah cara yang pertama, senantiasa menjaga hak-hak Allah atas diri kita. Perlu kita ingat bahwa memberikan hak diri kepada diri kita sendiri dan memberikan hak anggota keluarga atau kerabat kepada keluarga kita, itu juga sebenarnya cara kita untuk menunaikan hak kepada Allah. Kenapa? Karena menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin terkesan bukan secara langsung kita tunaikan kepada Allah, apabila diniatkan untuk Allah, itu juga akan tetap bernilai ibadah pada Allah, insya Allah. Nah, dan apa cara yang kedua? Yakni dengan cara menjaga diri untuk tidak menunda-nunda atau menyia-nyiakan waktu. Nah, ini Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita dalam hadisnya, yang mana bunyi hadisnya adalah, min husnil islamil mar'i taraktuhu ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi. Di mana Nabi menyampaikan kepada kita bahwa di antara tanda baiknya Islam seseorang itu ialah dengan cara dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa membuang-buang waktu atau mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan itu adalah tanda bahwa keislaman kita itu belum baik gitu. Nah, bagaimana cara untuk melakukan itu? Ya, ini dengan cara seperti yang sudah Rasul sampaikan tadi, kita harus memelihara diri agar tidak menyia-nyiakan waktu dan juga tidak menyibukkan waktu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, dua cara ini tadi, apabila waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam dalam sehari semalam, itu akan bisa dimaksimalkan untuk ibadah, dan juga apa yang kita kerjakan tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menjaga hak-hak Allah atas kita dan mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita senantiasa dalam bentuk ketaatan kepada Allah saja, itu merupakan cara untuk menjaga keberkahan waktu yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ini saja yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, terutama untuk Ana menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.